Apa kabarnya anak-anak? Sudah pada makan siang tadi? Sudah pada sholat? Yang benar. Ini yang laki-lakinya udah pada sholat belum nih? Bener ya? Kalau ada yang belum sholat, saya suruh hafalan hadis 50. Itu biar sekalian jadi anak soleh dan tobat dari sholat. Oke ya? Oke, terakhir kita sampai ayat 136. Berarti sekarang kalian buka Quran surah Al-Baqarah ayat 137. Sebelum itu saya mau absensi kalian dulu. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Pak Dua. Ada lagi yang nggak masuk? Izin. Arya izin. Izin kenapa? Kontrol. Di masa sakit ya. Ada lagi? Yang tidak masuk? Oke, Arya sama Pak Dua saja ya. Baik, sekarang kalian buka Quran surah Al-Baqarah ayat 137. Sudah dibuka belum? Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 137. Kita baca 5 ayat berarti sampai 142. Sampai 143 deh. Sudah dibuka semuanya? Baik, sekarang mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baca doanya.
dari orang yang meninggal. Dan mengangkat derajat kaum wanita meskipun bagiannya setengah dari bagian laki-laki. Baik, terima kasih. Jadi kita seperti yang kalian jelaskan, dalam Islam itu warisan itu dibagi hukum-hukumnya dan diatur secara adil dan juga untuk laki-laki. Baik, silakan Dunia. Jadi sebelum itu ialah ahli yang Ya, silakan. asal itu adalah ahli waris yang belum tentu bagiannya. Ya, kita akan lihat dulu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk menjelaskan perkembangan peradaban Islam di dunia. Lalu kalian juga diharapkan untuk mengidentifikasi Peradaban Islam yang saya tahu itu adalah kebudayaan yang muncul pada masa lalu dengan Islam sebagai kekuatan utama. Peradaban ini memiliki sistem teknologi, seni bangunan, dan seni rupa, ilmu pengetahuan, dan sistem. Terima kasih kepada Kayla yang sudah menjawab pertanyaan saya dengan sangat baik. Jadi seperti apa yang Kayla sudah jelaskan bahwa Islam itu merupakan peradaban Islam yang dimulainya itu pada masa lalu, yang dimana munculnya itu peradaban Islam ini memiliki teknologi, seni bangunan, seni rupa, ilmu pengetahuan, dan sistem kenegaraannya yang maju. Yang dimana peradaban Islam ini itu didasari oleh Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dulu. Ya. Kita habis ini baru kita bobo siang. Oke. Lanjutnya. Jadi menerapkan metode yang namanya jigsaw. Jadi metode jigsaw pada bab 5 ini, jadi saya perintahkan untuk mempelajari materi-materi yang ada di buku maupun yang ada di internet. Lalu kalian kumpulkan materi tersebut menjadi sebuah karya yang nanti akan kalian jadikan PowerPoint yang nanti akan kalian presentasikan di depan. Jadi tugas-tugasnya itu ada banyak. Ya, tugasnya itu ada begini. Jadi tugas yang pertama itu kalian mencari sejarah dimulainya peradaban Islam di Asia dan daerah-daerah penyebarannya, serta peradaban Islam di Pakistan, perguruan tingginya, dan tokoh-tokoh ilmuwan muslimnya. Lalu untuk tugas kedua, kalian itu mencari sejarah dimulainya peradaban Islam di Eropa melalui 4 periodenya, dan juga sejarah peradabannya di Spanyol dan Prancis beserta tempat bersejarah Islam di Spanyol dan Prancis dan tokoh-tokoh ilmuwan muslimnya. Lalu untuk tugas ketiga, kalian mencari sejarah dimulainya peradaban Islam di Afrika dan daerah-daerah penyebarannya, dan juga peradaban Islam di Mesir beserta perguruan-perguruan tingginya dan tokoh-tokoh ilmuwan muslimnya. Lalu untuk tugas yang keempat, kalian mencari sejarah dimulainya peradaban Islam di Aljazair dan Tunisia. Baik, apakah semua anak sudah menulis kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, harap tenang dulu semuanya. Semuanya sudah menyelesaikan materinya? Sudah. Sudah membuat PowerPoint-nya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perkembangan peradaban Islam di dunia. Sebelum itu, terlebih dahulu mohon izin memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Ibrahim dari absen 27. Saya Sanas Bali absen 17. Saya Zul Qaeda absen 27. Saya Kevin Saputra absen 4. Saya Muhammad Rizal absen 26. Pertama itu peradaban Islam di benua Asia. Agama Islam lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci Mekah, Islam menyebar. Selanjutnya ada Republik Pakistan. Negara Pakistan adalah negara Pakistan yang selatan yang berbatasan dengan Iran di barat, Afghanistan di barat laut, India di tenggara, Jammu dan Kashmir di timur laut, dan laut Arab di selatan. Negara Pakistan berpenduduk umat Islam berjumlah 97% dari seluruh jumlah penduduk, sedangkan ibu kita Islamabad dan mata uangnya rupiah. Negara Pakistan merupakan salah satu negara yang mempunyai peran sangat penting karena berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual
Global Muslim bertaraf internasional. Sebelumnya ada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama ada Universitas Darul Sistan, kedua ada Punjab Lahore, yang ketiga ada Pakistan Philosophical Congress. Nah, selanjutnya ada ilmuwan muslim, budaya keilmuan di Republik Islam Pakistan telah melahirkan sejumlah ilmuwan muslim antara lain Muhammad Iqbal, Ansarif, Abu Al-Maududi, Qadir, Dr. Abdul Salam, Fadlur Rahman. Mungkin itu saja cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu kita sudah sedikit lagi ya, karena kita sedikit lagi mau pulang. Jadi untuk pertanyaan dan canggahan atau tambahan bisa kita lanjutkan di minggu depannya lagi. Tolong yang di belakang tenang dulu ya, saya lagi berbicara, tolong hargai saya yang ada di depan. Oke, semuanya harap tenang. Jadi untuk minggu depan, baik kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah peradaban Islam di benua Asia itu dimulai pada abad ke-7 Masehi, yaitu tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi, yang dimana terletak di wilayah-wilayah Asia Barat, yaitu Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, dan Asia Timur dan Asia Tenggara. Lalu juga negara-negara di Asia itu memiliki penduduk yang mayoritasnya itu penduduk Islam ya. Yang dimana di sini terdapat Indonesia, Malaysia, Brunei, lalu juga ada negara seperti Sudan, Iran, Bersiap